Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa dengan anak aluminium. Pada kesempatan kali ini saya sedikit lagi berbagi kepada teman-teman bagaimana cara memasang handle pintu ya. Dan handle pintu yang kita pakai ini itu handle set namanya. Jadi dia satu pasang dengan kuncinya, tidak terpisah dengan handle-nya. Silakan teman-teman disimak videonya sampai selesai. Ya teman-teman, di sini saya mau berbagi ilmu bagaimana cara memasang handle set yang bergandengan dengan kunci. Seperti ini ya handle-nya. Ini handle khusus tiang swing ya, khusus tiang swing. Kalau untuk tiang sliding berbeda lagi ya, dia lebih kecil. Dan ini rumah kuncinya. Ini rumah kuncinya. Dan ini bisa diputar-putar ya. Ini rumah kuncinya. Terus ini kuncinya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi pasangnya nanti seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini skrunya. Ini skru. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Langsung saja. Yang pertama-tama teman harus siapkan pensil untuk mempermudah, terus meter dan siku. Ini juga sangat penting biar kita buat pola kuncinya itu lebih akurat ya. Kita ukur dulu, kita ambil ukuran standar aja. Ukuran standarnya itu 90 ukurannya dari bawah 90, teman-teman bisa lihat. Kita garis dulu, terus kita siku. Biar lebih presisi ya. Jangan lupa digaris juga nya. Kamal. Ini kita buat pola dulu ya. Buat pola dulu, pola dasar. Teman-teman harus garis sebelah menyebelah ya. Ini teman-teman ya. Garis seperti ini dulu. Terus langkah yang selanjutnya teman-teman, buat mal ini seperti ini. Seperti ini teman-teman. Terus mal dia sini. Pas di garis atas ini kunci untuk lubang kunci. Terus teman-teman kasih spray ini ya. Buat spray seperti ini. Posisinya jangan teman-teman kasih rata ini, jangan dikasih rata ini ya, soalnya ini ada apa nih, ada semacam bibirnya lah ini ada bibirnya sekitar 2 mili ya. Teman-teman harus spray dulu sekitar 2 mili. Terus teman-teman garis ini lubang kuncinya ya. Garis lubang kuncinya. Terus lubang handle-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Itu timbal balik teman-teman. Timbal balik. Ini buat pola dasarnya teman-teman. Terus jangan lupa garis ini juga teman-teman ya. Ini garis di ujung ini, di ujung mau kunci. Kita beri tanda dulu. Nah seperti ini.
Terus yang tadi kita habis tandai, digaris lagi ya, garis ke sini. Kurang lebih seperti ini polanya teman-teman ya. Polanya seperti ini. Simple kok, simple. Pola dasarnya ini ya. Terus langkah yang selanjutnya, ini kita harus lubangin ya, buat masuknya ini, buat masuk rumah kunci. Seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Jadi kita ukur dulu ketebalan ini, ketebalan rumah kunci. Dia ketebalannya 2,2 cm. 2,2 cm. Terus teman-teman mungkin bisa lihat, ini ada garis tengahnya ya. Ini ada garis tengah. Nah, terus rumah kuncinya tadi ketebalannya itu 2,2 cm. Jadi teman-teman ambil garis di garis tengah ini, buat mal tengah, buat khas tengahnya ya. Buat khas tengah. Dijadikan khas tengah dia ya. 2,2 cm. Jadi di khas tengah ini teman-teman yang garis ya. Ini di garis 1,1. Di khas tengah 1,1, terus sebelahnya 1,1. Terus teman-teman garis seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, polanya. Nah, terus langkah berikutnya kita lubangin ya, yang garis tadi ini kita lubangi sampai di sini ya. Kita lubangi. Lubanginya itu memakai gurinda teman-teman. Kita ingin sepakat dulu. Ibu ingin menjadi seorang istri yang salihah? Oh, saya kurang dengar. Belum ditanya. Ibu sudah ingin menjadi istri yang salihah? Insyaallah ya. Sekarang perhatikan. Ini bukan dari saya, ini dari Quran. Fas-salihatu. Sudah dijawab sendiri. Satu, fas-salihatu, seorang istri yang salihah itu, istri-istri yang salihah itu, cirinya satu, qanitatun. Yang kedua, subhanallah, ibu tidak banyak, ini cuma 2 saja. Tidak 3, tidak 4, tidak 5, cuma 2 saja. Ini dari Quran dan nanti diterjemahkan oleh Nabi dalam hadis. Yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perhatikan sini. Ciri istri yang salihah, satu kata Al-Quran, qanitatun, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Taat kepada Allah, diterjemah itu baru sepintas saja diterjemah mushaf. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya, tapi dalam tanda petik pada yang baik-baik. Taatan pada yang baik. Jadi kalau suami memerintahkan kepada kebaikan, itu wajib taat hukumnya. Tapi kalau meminta kepada yang jelek, bisa, maaf, diminta untuk melepaskan hijabnya, diajak kepada tempat yang tidak baik, ada maksiatnya, apapun bentuknya, itu mutlak bisa ditolak, kata Nabi, la ta'ata fil maksiyat. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, tapi ditolak dengan cara yang lembut.
Perhatikan sini. Di Quran ada dua kalimat. Satu, ta'at wa ati'ullaha wa ati'u. Ini biasanya hanya disandingkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada kata ta'at itu artinya mutlak, jangan banyak tanya. Karena Allah dan Rasul tidak pernah memerintahkan yang jelek. Yang kita pandang jelek pun itu pasti ada kebaikannya. Yang kita tidak sukai pun pasti ada kebaikannya. Al-Baqarah 216. Kalau ada perintah Allah tidak kita sukai, kutiba alaikumul qital wa huwa qurbul lakum. Perangi perasaan kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kita tidak suka di situ banyak kebaikannya. Sekarang perhatikan. Kalau taat kepada yang baiknya saja disebut dengan qanitat, perhatikan hadis Nabi-nya. Ibu, tolong fokus kepada ini karena ini menentukan jalan ibu di surga. Perhatikan kata Nabi. Saya sebutkan 4 hal ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang perempuan menunaikan salat 5 waktu, yang wajibnya saja, enggak usah yang sunnahnya, yang wajibnya saja. Wa shamat syahraha. Kemudian puasa Ramadan, yang wajibnya saja, yang sunnah tidak. Tidak perlu puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, ya, Ayyamul Bid. Yang ketiga, wa hafizat furujaha, dan menjaga kehormatannya. Yang keempat, perhatikan, wa ata'at zaujaha, dan taat menaati pada suaminya, taat pada suaminya. Salat cuma yang 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Menjaga kehormatan bagi perempuan hukumnya? Baik, subhanallah ibu. Ibu tidak perlu mengerjakan yang sunnah, cukup yang wajib saja. Kemudian taat pada suaminya, ini pun wajib. Perhatikan. Qila laha, dikatakan kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu ma syi'ti. Silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Dari pintu mana saja. Orang yang puasa, ini pintunya Ar-Rayyan. Khusus itu saja, tak boleh masuk pintu yang lain. Ada pintu sholat untuk yang tahajud, ada pintu khusus. Ada untuk pintu ibadah yang lainnya. Tapi perempuan yang taat pada suaminya, itu boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki, tanpa perlu mengerjakan yang sunnah. Kalau tidak mengerjakan yang sunnah pun ini sudah luar biasa, apalagi ibu mengerjakan yang sunnahnya. Subhanallah. Karena itu, syaitan biasanya mencoba untuk memalingkan perempuan, istri dari yang ini, dengan menggoda dengan cara yang sangat hebat, lembut caranya, seakan-akan ini yang benar. Perhatikan. Bukankah ibu kalau sedang puasa sunnah harus minta izin dulu? Izin puasa sunnah. Perhatikan di sini. Ibu ingin puasa, suami ngajak makan bersama. Suami ngajak makan, ibu ingin puasa. Subhanallah. Kira-kira pilih ikut suami, pilih puasa? Walaupun dalam prakteknya sering mendebat kan? Masa nggak boleh Pak? Masa puasa aja nggak boleh? Ya? Suami ngajak makan sama-sama. Ya? Ibu kemudian muncul keinginan untuk puasa sunnah. Subhanallah. Nah, ketika suami mengajak makan ini, kemudian istri misalnya ingin mengikuti puasa sunnah, syaitan kadang-kadang masuk. Suami kamu kurang bagus itu, masa yang puasa sunnah aja yang sunnah nggak diizinkan, nggak boleh ikut. Padahal ini cuma satu permintaan, subhanallah. Dalam saat yang bersamaan kita mengira suami kita kurang baik, padahal boleh jadi itu syaitan memalingkan kita untuk berpaling dari yang wajib pindah kepada yang sunnah. Perhatikan, yang sunnah itu pahalanya kalau paling tinggi itu 75%. Sunnah muakkadah 85%, artinya nggak nyampe 100. Mengerjakan yang wajib itu pahalanya 100%. Nah, ketika ibu subhanallah berpaling dari yang wajib, kalau yang wajib ditinggalkan dosa tidak? Dosa itu 100%. Kalau ibu mengerjakan puasa sunnah dapat pahala 75%, tapi salah pada suami dapat kesalahan 100%. Berapa dapatnya? Minus 25%. Subhanallah. Jadi sebetulnya ibu, subhanallah, perhatikan hadis Nabi. Seorang yang sudah terbiasa melakukan ibadah, tertunda ibadah itu karena udzur, itu sudah tercatat pahalanya. Suami itu melakukan puasa sunnah, belum tentu masuk surga dari pintu mana saja. Ibu nggak puasa pun sudah dapat. Jadi kalau dapat suatu kali persoalan yang seperti ini, jangan khawatir. Boleh jadi Allah sedang memindahkan pahala ibu dari yang sunnah kepada yang wajib. Jelas sampai di sini? Saya teruskan sebentar. Yang kedua, di sini saja kita berhenti.
kepada suami dalam hal yang baik-baik. Yang kedua, dan kita berhenti di sini, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poin penutupnya. Menjaga nama baik suami dan keluarga terutama, perhatikan, terutama ketika suami tidak sedang bersama istri. Ini lil ghaib. Suami sedang ke kantor misalnya, ibu ada sendirian di rumah. Jaga nama baik suami, jaga nama baik keluarga. Perhatikan di sini kalimatnya bima hafizallah. Hati-hati dengan kalimat ini karena ibu akan ditanya suatu saat di akhirat. Karena Allah sudah menjaga nama baik keluarga itu. Mohon maaf, perhatikan, kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, diceritakan oleh banyak orang, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah adalah kita yang membuka. Allah sudah menyindir bahkan mengecam. Bahasa kitanya, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Itu sepanjang belum dibuka keluar, Allah tetap akan menjaganya. Karena itu kata Nabi, persoalan yang muncul di malam hari walaupun kecil, jangan sampai terbuka di siang hari. Kenapa yang ini ditekankan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Kewajibannya sama, menjaga nama baik itu sama. Andika, Yanis, bapak dan ibu itu sama. Tapi subhanallah, kenapa ditekankan ini kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Perhatikan, surat ini surat apa? An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Gak pakai ku. Lihat sini, dan ini saya akan akhiri dengan menutup kajian ini. Ibu harus bangga luar biasa karena perempuan itu satu-satunya makhluk yang dipuji oleh Allah dari mulai lahir sampai dia meninggal. Ya. Dan di antara hebatnya, Quran menyebutkan perempuan 2 nama. Kalau laki-laki cuma 1, Pak. Perempuan 2 nama. Perhatikan. Kalau sedang sendirian, itu disebut dengan mar'ah. Mar'atun. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salih. Tapi kalau banyak, 2, 3 dan seterusnya, dirubah namanya dari mar'atun menjadi nisa'un, an-nisa'. Bapak, tolong pahami nama ini. Kalau laki-laki tidak, cuma 1 namanya. Mau sendirian, mau banyakkan, itu terambil dari 1 akar kata yang sama, rajulun. Kalau banyakkan rijal, masih ra, jim dan lam. Rajulun itu artinya sesuatu yang memiliki sifat kewibawaan, tegak dan tegas. Itu rajul. Karena itu kaki disebut dengan rijlun, karena dengan kaki ini badan bisa tegak. Sip? Jadi kalau seorang laki-laki kehilangan ketegasannya, ya, kehilangan kewibawaannya, maka hilang sebagian sifat-sifat kelaki-lakiannya. Saya waktu di Tripoli 2008, ada Pak Adi Aksa Daud, mantan Menpora dulu. Itu subhanallah kan, beliau luar biasa ya. Semua Menpora itu dulu kan rata-rata berkumis ya, tebal. Itu cerita, saya ketemu dengan seorang di Hotel Sultan, masuk toilet, begitu cuci tangan, di sampingnya itu ada seorang yang kekar tubuhnya, rambutnya cepak, badannya luar biasa atletis. Ketika mau buka kerannya nggak bisa. Tanya pada beliau ini, Pak Adi Aksa Daud, Pak ini gimana cara bukanya? Tegang, cepat rambutnya, tapi pertanyaannya agak gemulai. Apa yang terjadi? Ini hilang sebagian dari nilai kelaki-lakian. Itu yang kumisnya tebal pun bisa cepat pengen keluar toilet. Perempuan kalau sendirian mar'ah, perhatikan, mar'ah ini asalnya dari kata muru'ah. Muru'atun punya 3 arti. 1, hati-hati, 1, sifat yang ingin selalu tampil indah. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena kecenderungannya itu sangat perhatian pada yang indah-indah. Kalau saya laki-laki keluar rumah pakaian belum disetrika itu biasa saja. Perempuan tidak, Pak. Itu kok belum disetrika kan? Bu, ayo sini, pokoknya copot dulu. Kenapa? Tampil indah. Ibu kalau keluar rumah dandan tidak? Ke pengajian ganti baju. Baik, ke kondangan tampil indah. Di hadapan suami? Awas. Al-Quran sunnah. Tiap kali mengatakan saya ikut sunnah. Kita kajian sunnah. Di hadapan suami tampilan biasa saja ya. Ya. 2. Muru'ah itu artinya sifat yang cenderung kepada sisi terhormat, yang ingin tampil terhormat.
Makanya kalau misalnya ibu ketemu ibu, itu yang satu tampil tentang keluarganya, cerita tentang anaknya, anak saya jam kemarin itu ikut lomba ini, yang satu pasti jawab, oh anak saya juga kemarin punya prestasi ini. Itu cenderung ini. Dan yang ketiga, Pak, hati-hati, muru'an ini itu seakan dengan kata mir'ah. Mir'ah itu cermin artinya. Mir'ah itu dari bahasa Arab.